Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu dosen ilmu dakwah selaku dosen pembimbing dan teman-teman yang saya hormati. Di sini saya akan menyampaikan sedikit dakwah tentang keutamaan sholat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hasbi Wisnu Firmansyah dari kelas KPI 1E. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur atas kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita, serta kenikmatan kesehatan jasmani rohani. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak perjuangan beliau hingga yaumul kiamah. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa banyak kaum muslimin tidak mengerjakan sholat? Tak usah jauh-jauh untuk melaksanakan sholat sunnah. Sholat 5 waktu yang wajib saja mereka tidak kerjakan, padahal cukup 10 menit dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan sholat dengan khusyuk. Mengherankan sekali, banyak kaum muslimin bekerja banting tulang sejak matahari terbit hingga matahari terbenam. Pertanyaannya, kenapa mereka melakukan hal itu? Karena mereka mengetahui bahwa hidup perlu makan, perlu uang, dan uang hanya bisa didapat dengan cara bekerja. Karena mereka mengetahui keutamaan bekerja keras, maka mereka pun melakukannya. Oleh karena itu, dalam tulisan singkat atau dakwah singkat ini, saya mengemukakan pembahasan keutamaan sholat 5 waktu dan hukum meninggalkannya. Baik, yang pertama tentang keutamaan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu memiliki kedudukan yang agung dalam Islam. Antara lain, yang pertama, sholat merupakan pembeda antara muslim dan kafir. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya batasan antara seorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat, maka dia kafir. Salah satu seorang tabi'in bernama Abdullah bin Syaqiq rahimullah berkata, dulu para sahabat Nabi Muhammad SAW tidaklah pernah menganggap suatu amal yang apabila ditinggalkan menyebabkannya kafir kecuali sholat. Kemudian yang kedua, sholat merupakan tiang agama. Seseorang tidak tegak imannya kecuali dengan menegakkan sholat. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, Nabi SAW bersabda, inti atau pokok segala perkara adalah Islam yang tiangnya adalah sholat. Yang berikutnya, yang ketiga, amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan rugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah, maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga dengan amalan lainnya. Kemudian keutamaan mengerjakan sholat 5 waktu. Yang pertama, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari surat Ali Imran ayat 31 mengatakan, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Yang berikutnya, selamat dari api dan masuk ke dalam surga Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 71, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa menanti Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Yang ketiga, perilaku sholat disifati sebagai orang muslim yang beriman dan bertakwa.
Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dan mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Demikian dakwah singkat yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.